Jika hari ini kamu mengklik video ini, dengarkan baik-baik. Boleh jadi ini bukan sekadar tontonan yang lewat di beranda. Boleh jadi ini adalah jawaban yang selama ini kamu tanyakan dalam diam. Tentang perasaan yang tidak bisa kamu jelaskan. Tentang seseorang yang kehadirannya terasa berbeda. Tentang hati yang tidak lagi berisik, tapi justru tenang dengan cara yang aneh. Assalamualaikum sahabat takdir jodoh. Terima kasih sudah singgah, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih karena hatimu cukup terbuka untuk mendengarkan. Kehadiranmu di sini tidak kebetulan. Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang di satu waktu tertentu. Jika video ini sampai padamu, bisa jadi Allah sedang mengingatkanmu tentang sesuatu yang selama ini kamu abaikan, atau bahkan tentang seseorang yang selama ini kamu ragukan. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sering diremehkan, padahal hampir selalu ada pada jodoh sejati. Ini bukan perasaan biasa. Ini bukan rasa kagum sesaat. Ini bukan cinta yang membuat dada sesak karena cemburu dan ketakutan. Ini adalah tanda yang halus, tenang, tapi sangat kuat. Dan anehnya, tanda ini sering datang justru ketika kita sudah lelah berharap. Coba jujur sebentar. Pernah tidak kamu dekat dengan seseorang yang tidak membuatmu deg-degan berlebihan, tapi membuatmu merasa pulang? Tidak membuatmu ingin pamer ke siapapun, tapi membuatmu ingin diam dan bersyukur. Tidak membuatmu takut kehilangan, tapi membuatmu yakin bahwa apapun yang terjadi, kamu baik-baik saja. Jika kamu pernah merasakannya, jangan buru-buru menganggap itu hambar. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang paling jujur. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Kita terlalu sering diajari bahwa cinta itu harus meledak-ledak, harus penuh drama, harus menyita emosi. Padahal jodoh sejati jarang datang dengan kegaduhan. Ia hadir seperti doa yang diam-diam dikabulkan Allah. Tidak ramai, tapi tepat. Tidak membuat dunia berhenti, tapi membuat hidup terasa lebih ringan. Di bagian pertama ini, mari kita bicara tentang satu perasaan yang sering tidak disadari. Perasaan aman. Aman untuk menjadi diri sendiri. Aman untuk jujur tentang luka. Aman untuk tidak selalu kuat. Bersama orang yang ditakdirkan, kamu tidak sibuk berpura-pura. Kamu tidak takut dianggap kurang. Kamu tidak harus selalu benar. Dan anehnya, justru disitulah kamu paling utuh. Perhatikan baik-baik. Jodoh sejati tidak membuatmu merasa kecil. Ia tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Ia tidak membuatmu cemas hanya karena pesan belum dibalas. Ia tidak membuatmu terus menebak-nebak perasaan. Sebaliknya, kehadirannya membuat hatimu tenang tanpa perlu penjelasan panjang. Sekarang aku ingin mengajak kamu berinteraksi. Jika kamu merasa topik ini sedang dekat dengan hidupmu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka. Angka 77 adalah niat, doa, dan energi positif yang kita salurkan bersama agar Allah memudahkan jalan jodoh masing-masing. Lanjut ke bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering disalahartikan sebagai cinta, padahal justru bisa menjadi ujian. Banyak orang terjebak pada perasaan yang menguras, lalu menyebutnya takdir. Padahal tidak semua yang membuatmu menangis adalah jodohmu. Tidak semua yang membuatmu berjuang mati-matian adalah orang yang ditakdirkan Allah untuk menetap. Cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan arah. Ia tidak memaksamu terus mengejar. Ia tidak membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Jika kamu harus selalu mengalah, selalu memahami, selalu menunggu, selalu memaklumi tanpa pernah dimengerti, mungkin itu bukan cinta yang Allah ridai untukmu. Jodoh sejati tidak hadir untuk menguji kesabaran tanpa batas. Ia hadir untuk menumbuhkan kedewasaan. Bersamanya, kamu belajar tenang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena percaya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena yakin. Keyakinan inilah yang sering disalahartikan sebagai perasaan biasa. Padahal justru disitulah letak keistimewaannya. Masuk ke bagian kedua, mari kita bicara tentang ketenangan. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang tidak datang dari janji.
Ketenangan yang muncul karena hatimu merasa aman. Bersama jodoh sejati, kamu tidak takut masa depan. Kamu tidak takut gagal. Kamu tidak takut berubah. Karena kamu tahu, ada seseorang yang berjalan bersamamu, bukan di depanmu, bukan di belakangmu. Cinta yang benar membuatmu berani menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekurangan. Kamu tidak perlu membesar-besarkan kelebihan. Kamu cukup menjadi manusia apa adanya. Dan anehnya, justru itu yang membuat hubungan terasa ringan. Sekali lagi aku ajak kamu berinteraksi. Jika selama ini kamu sering merasa lelah dalam hubungan, tuliskan angka 77. Biarkan energi positif ini menjadi doa agar Allah menggantinya dengan hubungan yang lebih menenangkan. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga. Bagian yang sering menjadi penentu. Tanda yang hampir selalu ada pada jodoh sejati adalah tumbuh bersama. Bukan saling menuntut, tapi saling menguatkan. Bukan saling mengubah, tapi saling menyadarkan. Bersama orang yang ditakdirkan Allah untukmu, kamu ingin menjadi lebih baik tanpa merasa terpaksa. Kamu ingin memperbaiki diri bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena ingin pantas dipertahankan. Kamu ingin lebih dekat pada Allah, ingin lebih menjaga sikap, ingin lebih menghargai waktu. Semua itu mengalir dengan alami. Jodoh sejati tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia membuat masalah terasa bisa dihadapi. Ia tidak selalu punya jawaban, tapi selalu ada. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan merasa tertinggal. Jika hari ini kamu sedang menunggu, jangan merasa dilupakan. Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya sedang menyiapkanmu, dan juga menyiapkan dia, agar ketika bertemu, kalian siap saling menjaga. Jika kamu sedang ragu dengan seseorang, perhatikan hatimu. Apakah ia membuatmu lebih dekat pada Allah? Apakah ia membuatmu lebih tenang? Apakah ia membuatmu lebih menghargai dirimu sendiri? Jika iya, jangan remehkan perasaan itu. Bisa jadi itu bukan perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah tanda jodoh sejati. Akhiri dengan satu interaksi lagi. Tuliskan angka 77 sekali lagi di kolom komentar jika kamu percaya bahwa takdir Allah selalu indah pada waktunya. Semoga siapapun yang menonton video ini, Allah dekatkan dengan jodoh yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Semoga Allah mengganti semua penantian dengan pertemuan yang penuh keberkahan. Jika kamu masih bertahan sampai bagian ini, itu artinya hatimu sedang benar-benar ingin memahami. Terima kasih sudah tetap di sini. Sekali lagi perlu diingat, kehadiranmu bukan kebetulan. Allah tidak mengarahkan langkah seseorang tanpa tujuan. Bisa jadi, bagian ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini hanya kamu simpan dalam sujud dan air mata. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang perasaan yang tidak berisik, tentang rasa aman yang sering dianggap hambar. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas satu fase yang hampir selalu dilewati sebelum seseorang benar-benar dipertemukan dengan jodoh sejatinya. Fase ini sering melelahkan, sering membingungkan, dan sering membuat seseorang ragu pada dirinya sendiri. Fase itu bernama ketidakpastian. Banyak orang mengira cinta harus selalu penuh tanda, harus selalu ada kepastian cepat, harus selalu jelas arahnya. Padahal, seringkali Allah justru menguji kita dengan ketenangan yang membuat kita bertanya-tanya. Apakah ini benar? Apakah ini cukup? Apakah ini layak diperjuangkan? Jodoh sejati tidak selalu datang dengan kepastian instan. Tapi ia juga tidak datang dengan rasa cemas yang terus-menerus. Ada perbedaan besar antara menunggu dengan tenang dan menunggu dengan gelisah. Yang satu menumbuhkan, yang lain menguras. Coba kamu renungkan sebentar. Pernah tidak kamu menunggu seseorang, tapi setiap hari hatimu lelah? Setiap hari pikiranku penuh tanda tanya. Setiap hari kamu merasa sendirian, meski katanya sedang menjalin kedekatan. Jika iya, besar kemungkinan itu bukan tentang cinta, tapi tentang keterikatan. Dan keterikatan seringkali menyamar sebagai takdir. Jodoh sejati tidak membuatmu sibuk menebak posisi dirimu.
Kamu tidak harus bertanya, "Aku ini siapa?" baginya. Kamu tidak harus mencari validasi lewat perhatian kecil yang datang dan pergi. Bersamanya, kamu merasa cukup, bahkan sebelum ada status. Inilah yang sering membuat banyak orang salah langkah. Ketika ketenangan datang, mereka ragu. Ketika drama datang, mereka merasa itu cinta. Padahal Allah tidak pernah menitipkan jodoh dalam hubungan yang merusak ketenangan batin. Di titik ini, aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan apa yang selama ini kamu rasakan dalam hubungan atau penantianmu. Jika yang kamu rasakan lebih banyak lelah daripada syukur, lebih banyak takut daripada yakin, mungkin itu bukan jalan yang Allah restui. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu sedang belajar membedakan antara cinta dan keterikatan. Biarkan energi positif ini menjadi doa agar Allah memberi kejernihan hati. Kita lanjut. Salah satu tanda kuat dari jodoh sejati adalah hadirnya komunikasi yang menenangkan. Bukan komunikasi yang selalu intens, tapi komunikasi yang jelas. Kamu tidak dibiarkan menggantung. Kamu tidak dibiarkan menebak-nebak. Bahkan dalam diam, kamu tahu posisimu dihargai. Jodoh sejati tidak mempermainkan perasaan. Ia mungkin belum sempurna, tapi niatnya jelas. Ia mungkin belum mapan, tapi tanggung jawabnya terasa. Dan yang paling penting, ia tidak membuatmu merasa sendirian dalam proses. Allah Maha Adil. Jika kamu diminta bersabar, Allah juga menyiapkan alasan untuk bertahan. Jika kamu diminta menunggu, Allah juga memberi ketenangan sebagai penopang. Allah tidak pernah meminta seseorang bertahan dalam luka tanpa makna. Sekarang perhatikan satu hal lagi. Jodoh sejati membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu berani mengakui takutmu. Kamu berani mengakui kekuranganmu. Kamu berani berkata, "Aku belum siap, aku masih belajar, aku masih memperbaiki diri." Dan anehnya, kamu tidak takut ditinggalkan karena kejujuran itu. Karena orang yang ditakdirkan untukmu tidak mencintai topengmu. Ia menerima prosesmu. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka terlalu sibuk terlihat pantas, sampai lupa bertanya apakah hubungan ini membuat mereka bertumbuh. Padahal jodoh sejati bukan tentang siapa yang paling mengesankan, tapi siapa yang paling menguatkan. Jika selama ini kamu merasa harus selalu tampil sempurna agar tidak ditinggalkan, berhentilah sejenak. Cinta yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri bukanlah hadiah dari Allah. Sekali lagi, aku ajak kamu berinteraksi. Tuliskan 77 jika kamu ingin dipertemukan dengan seseorang yang menerima prosesmu, bukan hanya hasilmu. Kita hampir sampai ke inti bagian ini. Ada satu hal penting yang sering luput disadari. Jodoh sejati tidak datang untuk menyelamatkanmu dari semua masalah, tapi ia tidak menambah beban hidupmu. Bersamanya, masalah terasa lebih ringan karena dipikul bersama. Kamu tidak merasa sendirian saat lelah. Kamu tidak merasa dihakimi saat rapuh. Kamu tidak merasa harus selalu kuat. Hubungan seperti ini jarang terasa menggebu di awal, tapi justru kuat saat badai datang. Allah sering mempertemukan jodoh sejati lewat jalan yang sederhana. Lewat percakapan biasa. Lewat pertemuan yang tidak direncanakan. Lewat rasa yang tumbuh perlahan. Karena yang bertahan, lama tidak dibangun dari ledakan emosi, tapi dari ketenangan dan kesadaran. Jika saat ini kamu sedang sendiri, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari hubungan yang salah. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu agar mampu menjaga anugerah yang lebih besar. Bagian ini mengajarkan satu hal penting. Jangan takut pada perasaan yang tenang. Jangan meremehkan hubungan yang membuatmu damai. Jangan menolak sesuatu hanya karena tidak terasa seperti cerita orang lain. Takdir Allah untuk setiap hamba selalu unik. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda terakhir yang menjadi pembeda paling nyata. Tanda yang menentukan apakah seseorang hanya singgah atau benar-benar ditakdirkan menetap. Tanda tentang tumbuh bersama dan arah hidup yang sejalan. Tetap di sini. Karena bisa jadi, bagian berikutnya adalah jawaban paling jujur untuk hatimu.
Jika kamu masih bertahan sampai bagian terakhir ini, izinkan aku mengatakan satu hal dengan jujur. Tidak semua orang kuat sampai di titik ini. Tidak semua orang mau mendengarkan sampai tuntas. Maka terima kasih, karena itu artinya hatimu sedang benar-benar ingin memahami, bukan sekadar ingin tahu. Dan sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Allah Maha mengetahui kemana hati seorang hamba sedang condong. Di bagian ini, kita akan membahas tanda paling nyata, paling jujur, dan paling sulit dipalsukan. Tanda yang membedakan antara orang yang hanya singgah dengan orang yang benar-benar ditakdirkan menetap. Tanda ini tidak terlihat di awal perkenalan. Tidak muncul dalam kata-kata manis. Tidak tergambar dari janji besar. Tanda ini hanya terasa seiring waktu berjalan. Tanda itu adalah arah hidup yang sejalan dan pertumbuhan yang saling menguatkan. Jodoh sejati bukan tentang dua orang yang sama. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang dua arah yang saling mendekat. Dua tujuan yang tidak saling menjauhkan. Bersama jodoh sejati, kamu tidak merasa ditarik menjauh dari nilai hidupmu. Kamu tidak merasa harus mengorbankan prinsip demi diterima. Kamu tidak merasa harus memilih antara cinta dan keyakinan. Allah tidak pernah menakdirkan jodoh yang membuatmu jauh darinya. Jika sebuah hubungan membuatmu lalai, membuatmu kehilangan arah, membuatmu mengabaikan nilai-nilai yang selama ini kamu jaga, maka berhentilah sejenak dan renungkan. Bisa jadi itu bukan takdir, melainkan ujian. Jodoh sejati membuatmu ingin menjadi lebih baik tanpa merasa dipaksa. Kamu ingin memperbaiki sikap, kamu ingin menata hidup, kamu ingin lebih bertanggung jawab, lebih sabar, lebih dewasa. Bukan karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Karena kehadirannya membuatmu berpikir, aku ingin pantas untuk dijaga. Cinta yang ditakdirkan Allah tidak menguras tenaga batin. Ia tidak membuatmu terus berjuang sendirian. Ia tidak membuatmu merasa semua beban ada di pundakmu. Sebaliknya, ia membuatmu merasa ditemani. Bahkan dalam diam, kamu tahu kamu tidak sendiri. Coba perhatikan hubungan yang benar-benar sehat. Tidak selalu romantis, tidak selalu manis, tapi selalu jujur. Selalu ada ruang untuk bicara. Selalu ada tempat untuk pulang. Jodoh sejati bukan tentang siapa yang paling membuatmu tertawa, tapi siapa yang tetap bertahan saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah orang yang sedang kamu tunggu atau yang sedang dekat denganmu hari ini membuat hidupmu lebih terarah? Apakah kehadirannya membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri? Apakah kamu merasa tumbuh, bukan menyusut? Jika jawabannya iya, jangan remehkan itu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan merasakan hubungan yang menumbuhkan. Tuliskan angka 77 di kolom komentar jika kamu percaya bahwa jodoh sejati adalah tentang tumbuh bersama, bukan sekadar saling memiliki. Biarkan energi positif ini menjadi doa agar Allah mempertemukan kita dengan pasangan yang membawa keberkahan. Jodoh sejati juga terlihat dari cara menyelesaikan masalah. Bukan dari seberapa sering masalah datang, tapi dari bagaimana masalah dihadapi. Bersama orang yang ditakdirkan untukmu, konflik tidak menjadi medan perang. Perbedaan tidak berubah menjadi ancaman. Ada usaha untuk memahami, bukan hanya ingin dimengerti. Kamu tidak takut mengutarakan perasaan. Kamu tidak takut berbeda pendapat. Karena kamu tahu, perbedaan bukan alasan untuk pergi. Justru disitulah kedewasaan diuji. Allah Maha Bijaksana. Dia tidak menyatukan dua manusia hanya untuk saling melukai. Jika sebuah hubungan membuatmu terus terluka, terus merasa tidak cukup, terus merasa sendirian, jangan menyebutnya takdir. Takdir Allah selalu mengandung hikmah, meski terkadang prosesnya tidak mudah. Banyak orang baru menyadari siapa jodohnya setelah melalui kegagalan, setelah hatinya lelah, setelah egonya runtuh. Dan di titik itu, Allah menghadirkan seseorang yang tidak perlu banyak usaha untuk dipertahankan. Karena sejak awal, hati sudah merasa tenang. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan iri pada mereka yang sudah berpasangan. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari pilihan yang salah.
Jika hari ini kamu sedang menunggu, jangan merasa tertinggal. Setiap orang punya waktu masing-masing, dan Allah tidak pernah salah waktu. Jodoh sejati bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang tepat. Dan ketika yang tepat itu datang, kamu akan mengerti mengapa sebelumnya harus gagal. Mengapa sebelumnya harus sakit? Mengapa sebelumnya harus menunggu lama? Karena semua itu membentukmu menjadi pribadi yang siap menjaga, bukan hanya ingin memiliki. Sekali lagi aku ajak kamu berinteraksi. Tuliskan 77 jika kamu siap dipertemukan dengan jodoh yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Jodoh yang mendekatkan pada Allah, bukan yang menjauhkan. Akhirnya, ingat satu hal ini baik-baik. Perasaan yang tenang bukan berarti kurang cinta. Justru seringkali, itulah cinta yang paling dalam. Cinta yang tidak berisik, cinta yang tidak menuntut pembuktian. Cinta yang hadir sebagai rasa aman dan keyakinan. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa pulang, yang membuatmu ingin memperbaiki diri, yang membuatmu tenang tanpa banyak alasan, jangan buru-buru ragu. Bisa jadi, itulah jawaban dari doa-doa panjangmu. Semoga siapapun yang mendengar narasi ini, Allah mudahkan jalannya. Allah kuatkan hatinya. Allah pertemukan dengan jodoh terbaik menurutnya. Karena ketika Allah yang memilihkan, tidak ada yang lebih indah dari itu.